Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وكل امرئ بما كسب رهين. وقال أيضا في سورة Al-Isra 26 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antidal qurba anqaw wal miskin wa banas sabil wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yarda lakum salasa wa yukrihu lakum salasa فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال wa yadha'atul mal. Rawahu Muslim. Segala puji hanyalah milik Allah. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan siang dan malam, Allah yang menciptakan yang jauh dan yang dekat, Allah yang menciptakan yang hitam dan yang putih, Allah yang menciptakan yang mancung dan yang tidak mancung, Allah yang menciptakan siang dan malam, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka segenap bumi, yang ada di segenap muka bumi ini, di dalam perut bumi dan di dalam dasar bumi dan di langit, bintang, bulan, matahari, laut dan seluruh isinya laut. Allah Rabbul Izzati, Allahu Dzul Jalali wal Ikram, Allahul Malik wal Quddus, Assalamul Mu'min Muhaimin Al-Aziz Jabbar Al-Mutakabbir.
Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang maha gagah, Allah yang maha pemaksa, Allah yang memiliki sifat jalal, qahar dan seluruhnya. Amin. Kita puncatkan, kita serahkan segala puji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa salawat besertanya salam kita curahkan kepada junjunan kita habibana wa nabiyana akan nabi besar kewakasan pada nabi kami kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya. Juga mudah-mudahan sampai kepada sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di malam akhir. Amin ya Allah rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kali ini izinkanlah Abdul Qahar Al-Fakir kita membaca atau kita ambil judul itu larangan berbuat boros. Larangan berbuat boros. Ya. Allah Subhanahu tadi dalam hadisnya Rasul baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innallaha sesungguhnya Allah teman saya inna tansibul isma darful khabar ayat inna. Jadi dibaca innallaha tafhim nallahna tafhim. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala ya rada akan bakal mencintai lakum kepada kesalahan tiga wa yukrihu dan akan benci lakum pada kita semua kalian semua salasan tiga. Fayarda Allah akan ridho lakum kepada kenaon anta'buduhu akan mencintai Allah kepada kalian wala tusriku dan jangan anta'budu ibadahu ke Allah. Jadi kudu ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, ibadah ulah kasalian ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun orang ibadah kasalian ti Allah berarti orang bersekutu Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan kita beribadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta karena Allah memberikan napas, memberikan telinga, memberikan mata, memberikan hati, ginjal, jantung dan segenap yang ada di badan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah siapa kita? Urang mau ukur jika wungkul lah gitu tah. Jika we hungkul urang. Boga jika we boga pokoknya urang mah teu boga naon. Jika wungkul kalangkang urang diusikeun ku dalang, urang mah teu aya naon, teu naon. Eta ibaratna ka Allah. Wala tusriku sareng ulah musyrik bihi kepada Allah saya hiji perkara oge ulah musyrik. Minta selain ti Allah. Wa antasimu puasa bihablillah wa antasimu harus menyatu bersatu bihablillah dalam tambangnya Allah, talinya Allah agama Islam jami'an seluruhnya. Wala tabaru jangan telah berpecah belah yukrihu dan saling benci lakum kila. Jangan berpecah belah. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu kita teguh, bercerai kita rungkuh. Innallaha yuhibbul ladzina amanu. Innallaha yuhibbul ladzina amanu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah itu senang yang bersatu kita teguh, bercerai kita rungkuh. Sebab kalau kita berpecah belah ibarat tangan kalau dikepalkan jadi kuat. Tapi kalau cuma satu tidak kuat. Persatuan. Wa qala kasratus su'al. Banyak bertanya kumaha loba nanya. Masuk loba nanya, harus jelas alus mah laksanakan aja. Ya. Wa yadha'atul mal. Idha'atul mal istilahnya bertanya dan memboroskan harta. Tidak boleh boros harta. Wah. Pemborosan tidak boleh. Tinjauan bahasa yang tasoma itu adalah berpegang teguh. Tasom. Istaqim, taparraqu bercerai-berai, yadha'atul mal memboroskan harta, as-su'al bertanya pertanyaan. Biografi perawi Abu Hurairah sudah dijelaskan di sebelumnya ya, di video sebelumnya. Penjelasan suatu singkat dalam hadis ini. 3 yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, Allah ya
Allah suka kalau hambanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Allah suka. Yang kedua, Allah suka kalau hambanya berpegang teguh dengan ikatan Allah. Ya, bersatu kita teguh. Yang ketiga, Allah suka kalau hambanya tidak bercerai-berai. Suka Allah bersatu, ya, seorang keluarga, ya, menyatukan. Yang keempat, Allah membenci hambanya yang banyak bicara. Banyak bicara di sini adalah banyak yang tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, benci hambanya yang memboroskan harta, Satu, Allah hambanya banyak bertanya yang tidak berguna gitu. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwa semakin banyak bertanya semakin luas pengetahuan dan ilmu orang tersebut. Pernyataan tersebut benar apabila yang ditanyakannya itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan ilmu atau hal-hal yang berguna. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit orang yang banyak bertanya namun bukan untuk menambah pengetahuan tetapi sekadar untuk memperolok-olok orang lain atau untuk mengetes pengetahuan. Ada yang bertanya itu benar tidak tahu, ada yang mengetes, ada yang memperbandingkan seperti itu. Tidak sedikit ya yang mempertanyakan berbagai hal yang berhubungan dengan ketetapan agama yang tidak dapat diutak-atik, seperti tentang masalah akidah, bilangan sholat, keharaman zina dan lain-lain. Semua itu merupakan hal yang tidak perlu dipertanyakan karena sudah jelas dan harus ditaati oleh setiap manusia. Mungkin dapat dibenarkan kalau sekedar perpecahan. Menurut sebagai ilmuwan kontemporer, salah satu sebab kelemahan umat Islam adalah mempertanyakan dan mengutak-ngatik atau menyelidiki ajaran Islam yang qat'i, yang sudah jelas. Bahkan tidak jarang terjadi perpecahan di antara mereka, seperti dalam masalah teologi. Sementara itu mereka melupakan berbagai hal di dunia harus diselidiki dan dipelajari untuk kemaslahatan manusia. Lebih ekstrim, ada pula yang berpendapat jika orang kafir barat tidak mempelajari tekstil, pasti umat Islam akan telanjang dan tidak mengenal pakaian. Begitu pula jika orang barat tidak menciptakan kapal terbang, selamanya umat Islam akan kesulitan untuk menunaikan ibadah haji dan lain-lain. Maka sudah saatnya umat Islam bersatu kembali dan membuat berbagai penelitian. Yang kedua, boros. Di samping mencela sifat kikir, Islam mencela orang yang suka memboroskan uang terhadap hal-hal yang tidak berguna. Kalau membangun masjid, yayasan, membuat jembatan, menolong orang lain yang tidak mampu, itu bagus. Tapi kalau cuman ya hura-hura saja, ya haram hukumnya. Begitupun pada sifat perumahan tidak boleh berlebihan sehingga meletarkan dirinya dan keluarganya. Islam menghendaki kaidah yang wajar, atau tawasuh atau pertengahan aja. Jadi khairul umur awsatuha. Jadi paling baik adalah tengah-tengah saja. Buat keluarga ada, buat orang lain ada. Seperti itu. Pengeluaran uang terhadap hal-hal yang tidak perlu dinamakan pemborosan sehingga merugikan dirinya dan keluarganya. Sebaliknya, sebelum seseorang mempelajari uangnya atau membelajarkan uangnya, dia harus bertanya dahulu kepada dirinya sendiri apakah dia memerlukan atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Al-Isra ayat 27 sampai 26 sampai 27. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan atau hartamu seorang boros
Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Demikian ya jelasnya tentang nggak boleh kita boros. Ada 3 hal yang gitu ya, ada 3 hal yang disukai Allah, dan 3 hal lainnya yang dibenci Allah tadi ya, simpulnya. Allah suka kalau hambanya menyembah kepada dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah suka kalau hambanya berpegang teguh dengan ikatan Allah. Allah suka kalau hambanya tidak bercerai-berai. Allah membenci hambanya. Banyak bicara, Allah membenci hambanya. Yang banyak bertanya suatu yang tidak berguna, dan Allah membenci hambanya yang suka memboroskan harta. Itu ya, 3 pointer ini memberikan warning terhadap kita. Jangan banyak tanya kalaulah kebenaran itu sudah jelas, seperti itu ya. Besok kita tentang persaudaraan ya. Yang sudah jelas jangan dipertanyakan, karena banyak bicara kalau sudah jelas itu bisa-bisa jadi mubazir. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Nah, itu. Jadi kita harus mengikuti perintah Allah, dan harus yang pertama tadi jangan banyak bertanya. Yang kedua, Allah membenci yang banyak bertanya, banyak memboroskan hartanya dan bercerai-berai. Allah suka bersatu, Allah suka menyembah kepada Allah, dan Allah suka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.